Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Oke ya, kita mulai di pertemuan ke-6 ini. Nah, jadi target kompetensinya mampu membuat olah data tabel secara benar dengan menggunakan format kolom dan data serta menggunakan formula operasi matematik sederhana untuk mengolah data tabel. Untuk materi kompetensinya yaitu ada spreadsheet, format kolom, baris, dan sel, format data teks dan angka, formula operasi matematik sederhana. Nanti ini ada tugasnya yaitu ada membuat tabel sederhana dengan format kolom data. Di situ tinggal download aja. Yang itu sudah saya share linknya. Nah, kemudian kalian juga nanti dapat file ini PDF-nya. Nah, langsung kita mulai di sini. Fungsi dari kegunaan Excel ya. Ini ada banyak karena kalian di bisnis. Di situ sangat cocok. Ini berkaitan dengan keuangan, kemudian transaksi. Nah, ini apa aja? Pertama, bisa membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data. Yang kedua, bisa melakukan perhitungan aritmatika dan statistik. Terus, membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika. Membuat berbagai macam grafik dan diagram. Terus yang kelima, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan. Terus menghitung, mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain ya. Nah, ini bisa ada banyak banget. Nah, terus manfaatnya apa saja? Manfaatnya di sini misalnya contohnya di bidang akuntansi ya. Contohnya dari penggunaan program MS Excel dalam bidang akuntansi itu bisa untuk menghitung jumlah laba rugi suatu perusahaan, mencari besarnya keuntungan selama satu periode, atau bisa juga untuk menghitung gaji karyawan dan sebagainya. Terus untuk yang di kalkulasi matematis itu juga digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Terus juga untuk pengolahan data statistik ya, misalnya untuk mencari rata-rata, kemudian mencari nilai maksimum, minimum, dan lain sebagainya. Terus pembuatan grafik juga. Grafik itu enaknya kan kita bisa membaca data lebih cepat. Terus ada operasi tabel ya kayak seperti ini. Operasi tabel ya. Terus ada formula. Yang terpenting di situ ada formula-formulanya. Nah, sekarang kita akan mengenali lingkungan di MS Excel dulu ya. Nah, pertama di sini ada sebelah kiri pas waktu kita buka baru ya. Ctrl N, sorry. Ini saya tutup dulu misalnya. Excel. Pas waktu kita membuka baru. Nah, di sini yang sebelah kiri di situ itu Anda temukan daftar dari file-file yang baru kita buka tadi. Nah, ini kan ada. Baru kita buka. Sebelumnya pada bagian kiri start screen Excel ini juga kita temukan tombol atau menu open workbook. Kemudian yang sebelah kanannya di sini ada banyak template-templatenya ya. Template-nya misalnya birthday calendar, kemudian ya ada kalender, kemudian banyak ini tinggal kita ambil aja ini. Misalnya ada student schedule atau jadwal siswa, kemudian blue invoice, kemudian nah banyak banget ya di template-nya di sini.
Nah, misalnya kita membuka file yang sudah pernah kita buka tadi, misalnya ini ada contoh praktik tadi, langsung aja kita buka di sini, nanti akan keluar ya file yang kita inginkan tadi. Ini nanti kita tugas ini ya. Filenya sudah saya kasihkan, sampean masukkan di situ, tinggal masukkan rumus-rumusnya, kemudian tinggal di copy, seret, langsung bisa. Kemudian setelah kita berhasil membuka ya, nah yang di atas ini ada quick access toolbar ya. Misalnya ini ada menyimpan, undo, redo. Kemudian yang kedua di situ ada ribbon. Ini semua ini ribbon ini. Ribbon itu bagian kumpulan tombol perintah pada Excel yang dikelompokkan dalam bentuk tab ya. Ini kan ada beberapa tab. Misalnya ada tab mulai dari home, insert, back layout, formula data, review, developer. Nah, pada masing-masing tab ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Misalnya ada di home, ini kita klik di home. Kemudian di situ ada clipboard. Ini ya. Ada font, alignment, number, style, cell, sama editing dan seterusnya. Terus yang di bawahnya ini ada formula bar. Formula bar ini ya namanya formula, kita masukkan rumusnya itu. Bagian ini menunjukkan alamat sel yang aktif beserta isinya. Formula bar juga merupakan tempat di mana kita akan menuliskan rumus. Kalau kalian misalnya bingung ya rumus apa saja yang digunakan, tinggal klik aja F8 ini, klik. Nah, ini ada keterangannya. Insert function, search for a function. Bentar ya. Nah, ini saya kasih tips dan trik ya. Untuk pencarian rumus-rumusnya kalian bisa klik ini tombol F8 ya atau formula. Kemudian setelah itu ini kan ada keterangannya. Ini search for a function, kita cari suatu fungsinya dengan cara mengetik, atau di bawahnya ini ada tulisan or select a category. Atau kita memilih berdasarkan kategori. Kategorinya apa saja? Ini ada most recently used, yang paling sering dipakai. Kemudian ini ada all, semuanya ya. Financial, untuk keuangan, date and time, dan banyak lagi ya. Untuk yang most recently used, di sini yang paling sering dipakai. Misalnya contohnya ada sum, average, if, hyperlink. Nah, ini akan misalnya kalian bingung, misalnya di average, kita klik help on this function. Ini langsung ketemu ini nanti ya keterangannya. Setelah kita klik help on this function ya, ini nanti akan ketemu keluar ya. Biasanya beserta contoh-contohnya ini. Coba. Nah, misalnya kayak average ini tadi, diklik ini ada keterangannya, average number 1, number 2, bla bla bla. Kemudian return average arithmetic mean. Nah, ini kan masih rada membingungkan. Biar gak bingung, kita klik ini, biasanya keluar ini. Ada keterangannya, contoh-contohnya juga ada. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah tadi kita membahas ribbon ya, formula bar, kemudian yang di tengah ini, nah putih ini adalah namanya worksheet area. Worksheet area ini area untuk ya namanya worksheet ya, lembar kerja, area lembar kerja. Kemudian kita coba penjelasan di masing-masing ribbon. Ini ribbonnya ya.
Misalnya di ribbon menu tadi, ini tadi berisi ada home, insert, back layout, ada tab developer, kemudian ada grup menu, ini grup menunya, terus ada comment button, nah, macam-macam ya. Terus kita mengenal bentuk pointer. Nah, kalau bentuk pointernya ini saya besarkan biar lebih mantap. Nah, bisa kelihatan besar ya. Nah, yang contohnya bentuk pointer seperti ini, yang kalian lihat ini adalah namanya drag and drop atau menyeleksi ya. Jadi kayak seperti ini, drag and drop. Kemudian kalau yang bentuknya seperti ini, kan awalnya kayak plus tapi besar, diarahkan di pojok kanan bawah. Nah, di situ adalah fill handle. Fungsinya untuk mengcopy. Misalnya saya ketikkan aku ya. Nah, ini kita tarik, ini artinya mengcopy. Kalau yang tadi ini untuk nyeleksi, untuk kotaknya ini, tapi kalau kita klik kanan bawah ini artinya mengcopy. Sedangkan yang keluarannya seperti ini, kayak anak panah atas bawah kanan kiri, ini adalah untuk memindah. Seret. Nah, nanti akan pindah. Jadi ini harus sampean pahami atau dibedakan. Kemudian untuk yang lainnya, untuk operasi aritmatika ya. Untuk operasi aritmatika ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bentuk ya. Misalnya ada plus gini untuk menambah, kemudian min gini untuk mengurangi, terus untuk perkalian pakai menggunakan bintang, kemudian untuk membagi pakai forward slash yang seperti ini. Nah, ya, atau slash saja lah. Kemudian untuk perpangkatan kita pakai tombol kayak capil gini. Kemudian setiap rumus pasti harus didahului dengan apa? Sama dengan. Nah, contohnya ini. Ini misalnya saya coba ya. A, ini B. Kemudian ini saya pakai angka random aja ya. Run between. Angka random misalnya dari angka 10 sampai 20. Kemudian yang ini saya tarik ya, mengcopy tadi tinggal kita geret aja ke bawah. Kemudian misalnya ini saya pakai random angka 1 sampai 10. 1 sampai 10. Tutup. Nah, kita coba buat operasinya ya. Misalnya ini untuk plus. Nah, berarti sama dengan ini plus B. Enter. Tarik. Nah, keluar. Kemudian kurang, sama dengan A min B. Enter, tarik, keluar jadi seperti ini. Kemudian bagi juga begitu ya, pembagian. Oke, misalnya bagi seperti inilah, sama dengan A per B. Nanti keluar seperti ini. Perkalian juga begitu, sama dengan
A kali B. Nah, tinggal kita tarik aja, cerat. Untuk perpangkatan, nah ini ya perpangkatan sama dengan misalnya A pangkat 2 ya. Pangkat 2, enter. Nanti akan keluar ini. 10 pangkat 2 kan 100 ya. Nah, kita coba. Nah, pasti benar ini. Dan seterusnya. Oke ya, dari sini sudah paham karena ini rumus dasarnya. Nah, jenis data sekarang. Jenis data teks akan dituliskan di dalam sel dengan rata sebelah kiri, sedangkan data angka numerik, misalnya ini ya, data teks UYP. Nah, ini secara defaultnya itu ditulis di sebelah kiri. Kalau yang angka misalnya 2020 ini maka akan ada di kanan ya. Nah, tadi untuk penulisan rumusnya tadi sudah tahu ya. Kemudian misalnya ada kita menuliskan beberapa rumus. Saya coba membuat angka random ya. Range between 20 sampai 70 misalnya. Nah, kalau kita mau menjumlah, ini kan enggak begini, begini juga bisa kita tambahkan satu-satu. Tapi ini ada rumus yang lebih spesifik lagi untuk mentotal, berarti kita pakai rumus sum ya. Kita blok aja dari atas sampai bawah, enter, nanti akan keluar totalnya. Seperti itu. Atau juga kalau kalian agak malas dengan menggunakan rumus tadi, ini sampai blok aja sampai bawah, klik aja auto sum gini, cerat keluar. Atau kita blok lagi, kita cari rata-ratanya, di sini ada keterangan average ini ya. Ini biasanya yang sering dipakai ada sum, average, count number, max, min. Nah, ini ada banyak lagi ya. Terus cara melebarkan kolom atau baris ya. Misalnya ini sebuah tabel ya. Saya blok seperti ini. Nah, caranya kita tinggal arahkan di sini ya. Yang antaranya E atau F ini kita tarik dan nah, ini juga begitu. Kalau misalnya kita kepingin spesifik tingginya berapa, misalnya kolomnya kita buat, nah ini ada row height. Kita arahkan misalnya 50, berapa ini nantinya, cerat. Nah, maka akan lebar sesuai dengan keinginan. Misalnya ini kita pakai 10 semua biar tingginya rata. Kita klik 10, enter. Nah, maka akan sama. Ini juga begitu. Nah, ini kita coba width-nya 10 juga. Sorry. Nah, ini nanti akan keluar seperti ini. Kemudian berikutnya pengaturan lembar kerja. Yang di bawah ini misalnya ada praktik 1, praktik 2, sheet 1, sheet 2. Nah, itu nama lembar kerja dalam Excel diletakkan di bagian dan dituliskan dalam bentuk tab-tab ini. Ini kan ada beberapa tab. Misalnya tab praktikum 1, tab praktik 2. Ini ada sheet 1, sheet 2 dan lain sebagainya. Cara menggantinya bagaimana biar jadi praktik 1? Tinggal kita klik 2 kali. Nah, misalnya ini sheet 1 ya. Sheet 1 kita ganti misalnya praktik 3. Praktik 3. Nah, seperti itu. Atau kita kasih yang berbeda juga bisa, kasih warna. Nah, merah misalnya. Nah, jadi kan biar lebih kreatif. Iya, biasa. Ya, oke. Kemudian
menghapus lembar kerja ya. Misalnya ini kan ada sheet ini kan artinya lembar kerja. Saya nggak mau ada di praktik 3 ini, saya hapus. Kita klik kanan aja, kemudian kita nah, ini ada keterangannya ini. You can undo that sheet ya, kamu tidak bisa mengembalikan sheet yang terhapus, and you might be remove some data. If you don't need it, klik del. Jika kamu tidak menginginkan, maka kamu tinggal tekan del aja. Jadi hilang. Kita gimana? Hapus tadi. Ya, untuk menghapus sheetnya. Kalau kita kembalikan nggak bisa lagi, soalnya sudah diingatkan tadi oleh sistemnya. Kemudian kita memformat lembar kerja ya. Di situ ada format huruf atau font. Nah, untuk format huruf atau fontnya, nah ini sama seperti kayak di Word ya. Misalnya kita coba membuat, tak besarkan aja biar kelihatan di layar ya. Misalnya latihan. Nah, fontnya kan ya tinggal sama sih, ini gampang ya. Datek graffiti ya, seperti kayak ini dan lain sebagainya. Angkanya tinggi besarnya juga kita buat terlalu besar ya. Nah, 28 ini juga bisa seperti ini. Kemudian untuk rata kanan kirinya ya ini ada right, kemudian align left, align center, kemudian right. Terus bagaimana cara, biasanya kan sampean banyak berhubungan dengan angka-angka ya. Misalnya ini ada 200, 300, 3000, 45 ribu. Nah, biar jadi rupiah maka ini kita blok. Kemudian kita cari accounting ya. Nah, dengan cara kita klik ini counting number format, kita pilih misalnya rupiah Indonesia, nanti akan berubah jadi seperti ini. Kan biasanya ada 0,00 atau kalau kita kepingin 0,00-nya nggak kita inginkan, maka ini kita klik icon decrease decimal. Nanti akan langsung keluarnya seperti ini. Nah, kalau kita total pun bisa nih. Tapi kalau kita ngetiknya manual nggak bisa kita total. Nah, di sum kita blok, tek, nanti akan keluar seperti ini. Kalau misalnya kita membuat ya Rp 200 manual ya, Rp 3000, ini nggak bisa ditotal. Oh, bisa. Iya, biasanya nggak bisa ini. Oke ya, secara berarti yang office di atasnya itu langsung mendeteksi, kalau itu langsung mata uang ya. Kemudian untuk menyimpan filenya ya seperti biasa, kita klik file, save ya, atau save as juga bisa, tinggal kita oke. Kalau kita jadikan PDF, nah misalnya di sini tinggal kita pilih aja, ini ada PDF, CSV dan lain sebagainya, langsung jadi PDF. Kelebihannya PDF itu aman ya, enggak berubah-ubah. Kalau biasanya kadang ada file kita buka di komputer lain, maka ada format-formatnya yang berbeda-beda. Nah, biasanya kalian agak kesulitan di ini. Kalau di Excel itu cara mencetaknya ya. Mencetaknya itu gini, kita ke pack layout dulu ya. Nah, ini kan ada apa itu marginnya. Nah, maka ini akan ada kelihatan kertasnya apa, letter A4 dan lain sebagainya.
biasanya kan kita mau ngeprint kertas F4. F4 di sini nggak ada ini. Nggak ada ya F4. Nah, cara membuat F4 maka kita pilih option F4 atau kalian biasanya menyebutnya folio itu ya. Nah, ini ada keterangannya. Kita cancel dulu ya. Nah, untuk marginnya yang di sini, oh ini bentar lagi mati ya, kita hubungkan lagi ya, nanti kurang 10 menit lagi. Nah, ini kita memilih option, kemudian kita pilih kertasnya. Sorry, ini tak pakai printer Canon aja. Ctrl P, printnya saya pakai, misalnya ini Canon. Nah, marginnya kita pilih back setup ya. Kemudian ini kita pilih custom. Nah, ukurannya kalau F4 21,59 biasanya ya, atau 21 cm kali 33. Karena ini enggak ada sentimeternya, maka saya pakai milimeter. Kalau milimeter berarti ini kita rubah jadi 210. Kalau ini 330. Langsung oke, akan jadi kertas F4 atau folio. Bentar ya. Ini sudah kita bahas cara penggunaan formula rumus. Untuk menggunakan formula rumus pasti selalu didahului dengan sama dengan terus sampai tambahkan rumusnya. Kalau misalnya kita membuat misalnya 5 tambah 7, ini langsung keluar, langsung sama dengan 12. Kita masukkan rumus-rumusnya seperti itu. Nah, ini untuk melihat rumusnya dengan misalnya saya ketikkan 12 seperti ini. Antara kolom yang ada rumusnya sama enggak itu kelihatan di formula barnya. Kalau yang di sini 12 ini langsung angka 12 ini. Tapi kalau yang di D6 ini ada 5 plus 7. Itu artinya ada rumusnya. Terus ini bagaimana jika kita salah memasukkan rumusnya? Nanti akan biasanya berupa ada apa itu gambar yang seperti ini, atau ada yang ada biasanya tulisan DIV gini. Nah, itu biasanya keterangan salah rumusnya. Kalau ini ada keterangan salah rumusnya, saya tunjukkan ya. Bentar. Nah, ini ada keterangannya. Misalnya berupa pagar seperti ini. Ini artinya lebar sel ini tidak sesuai dengan lebar pada sel. Kita hanya perlu melebarkan atau kita klik 2 kali di selnya di situ, maka akan kalau keluar angkanya. Kalau yang berupa div ini mencoba operasi pembagian dengan 0 yang tidak didefinisikan. Terus kalau yang name menggunakan nama sel tidak didefinisikan atau salah penulisan. Kalau value mencoba manipulasi secara aritmatika yang bukan sebuah angka. Kalau yang num melakukan beberapa operasi matematika yang tidak mungkin seperti menghitung akar bilangan negatif, maka akan seperti ini. Kalau pagar n/a perbanding dengan data tidak sama jenisnya. Kemudian berikutnya ya, di situ ada ring. Yang dimaksud dengan ring di sini ya,
Ring itu pada Excel yaitu kumpulan dari beberapa sel. Kalau kotak satu ini namanya sel. Nah, kalau ring ini dikumpulkan jadi satu, ini adalah sel. Oh, sorry, ring ya. Nah, misalnya kita contoh sel D5, kemudian sampai sel D10. Nah, ini adalah sel kumpulan dari ini adalah ring ya, kumpulan dari sel-sel, dari sel D5, sel D6 sampai D10. Terus di Excel ini ada menu otomatisnya. Misalnya kita mau mengurutkan data ya. Ini 1, 2, kita enter, kita tarik di sini langsung urut sampai angka ke banyak sekali, nih langsung urut semuanya. Nah, hanya itu aja ya. Misalnya hari, bulan ya. Misalnya Juli. Langsung keluar ini Juli, Agustus. Loh, langsung keluar juga semuanya. Nah, kalau sudah, nanti sampean coba praktikum ini. Untuk di pertemuan ini ya. Ini sampean nggak usah ngetikkan lagi karena itu sudah ada, tinggal sampean download aja. Ya. Misalnya X min Y, berarti ini tinggal sama dengan X min Y. Enter. Tarik aja ini. Nah, ini ada yang kesulitan nggak cara mengerjakan ini? Mudah ya? Ya. Ini dasar sekali di sini. Kemudian yang perpangkatan di sini. Nah, ini X pangkat 2. Mungkin yang ini agak bingung ya. Pangkat berarti yang X ini. Nah, langsung aja kita kasih tanda kayak topi di sini. 2 gitu. Enter. Nah, 10 pangkat 2 kan 100. Kita tarik sampai ke sini, langsung keluar seperti ini. Nah, kalau ada operasi yang seperti ini kita dahulukan. Misalnya sama dengan dalam kurung X plus Y. Nah, ini kita tutup dulu. Tanda goblok tadi. 2. Enter, maka akan keluar seperti ini. Secara defaultnya hitung-hitungan itu ya, itu misalnya ya sama dengan 4 tambah 6 kali 2 bagi 3. Nah, ini berapa? Coba sampean hitung biasa aja. Tahu dengan kalkulator biasa. Hasilnya berapa? 8. Gimana? 8. Kita coba ya. Saya enter. Oh ya, benar, hasilnya 8. Nah, kenapa? Karena ini yang didahulukan adalah yang perkalian dulu ya. Perkalian, baru pembagian, baru penjumlahan, sama pengurangan. Itu urutannya. Tapi kalau saya pakai ini dalam kurung, maka hasilnya beda lagi. Sorry. Ini saya dalam kurungkan juga ya. Sorry. Nah, ini nanti hasilnya berbeda ya.
kalau kita kasih dalam kurung. Nah, kalau secara defaultnya nggak ada dalam kurungannya, yang paling diutamakan itu adalah yang perkalian dulu. Ya, admit all. Nah, ini saya kira sangat mudah praktiknya. Ini ada praktik 1, nanti ada praktik 2. Praktik 2 di sini. Ini sudah menggunakan absolut ya. Absolut itu nilai tetap. Nah, jadi misalnya kita ketik sel di sini, langsung aja biar mudah ya. Cara mengerjakannya, misalnya 1 kali 100 dengan nilai absolut. Nih, 1 kali 100 yang di sini. Ini kita tarik bisa apa enggak ya? Bisakah kita tarik? Halo? Ada yang berkomentar, kalau saya tarik bisa nggak ini? Halo? Jawabannya, ya silakan berkomentar. Halo? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena ini belum diabsolutkan ya. Biar bisa, maka sel yang A4 ini kita kasih tanda dolar. Dolar diantaranya ini. Kalau seperti ini, maka akan bisa kita tarik. 1 kali 100, 100, 2 kali 100, 200, dan sebagainya seperti itu. Kalau yang absolut baris juga begitu, sama. Kita coba ini kita kalikan itu. Nah, ini kalau kita tarik ini nggak bisa hasilnya, biar 100 kali dan seterusnya ini kita absolutkan di A9 ya. Dengan cara yang sama kita kasih dolar seperti ini. Kita tarik, cerat, maka akan keluar seperti itu. Cara mengerjakan di latihan 2 ini juga nggak jauh beda ya. Misalnya ini tukar rupiah ya. Contoh konteks ekonomi. Belinya kalau beli satuannya adalah 970. Nah, kemudian jualnya tadi seperti ini. Bagaimana caranya? Kita kasih sama dengan ini, kita kali beli. Belinya ini kan di B22 ya, B21. B21 kita enter. Kalau kita tarik ini nggak bisa. Pasti ada value gini-gini. Nah, kalau kita kasih dolar yang di B21 ini ya. Ini ya B21 yang dibeli ini. Karena tidak sebaris ya. Maka kita tarik itu akan keluar semuanya. Loh. Kalau yang ini juga begitu, sama dengan karena jual berarti ini dikali jual. Jualnya yaitu B22. B22 langsung kita kasih dolar di antara B-nya ini, enter, kita tarik, seret. Nah, nanti langsung keluar seperti itu. Ini untuk di praktikum 2. Tinggal sampean praktekkan di rumah ya. Akan keluar. Nah, itu saja untuk di pertemuan ke-6 ini untuk membuat absolut seperti itu. Misalnya ini saya coba kasih latihan juga sama dengan bagaimana ini caranya?
Nah, J23 ya. Kita kalikan ya, karena ini harganya segini, unit yang terjual segitu, berarti kita kalikan. Kali ini. Nah, biar bisa, mana yang diabsolutkan? Yang J23 apa yang J20? Ya, benar, J20. Kita kasih dolar di antaranya ini. Serat, kita tarik, maka hasilnya, loh, kok jadi pagar-pagar? Artinya apa? Tidak bisa. Tidak cukup. Caranya kita klik 2 kali seperti ini langsung muncul. Besar ya, Pak? Lagi. Nah? Gini loh. Ya, ini biar lebih cepat ya. Saya biasanya menggunakan kita klik 2 kali di antara sel-sel ini, yang di antara K dan L ini misalnya. Tak. Nah, langsung seperti itu. Ini juga begitu. Ini kalau kita ginikan nggak cukup ya. Kalau kita manual juga bisa sih, tapi nggak pas nantinya. Biar pas langsung klik 2 kali aja, langsung sesuai dengan selnya. Oke, itu tadi di pertemuan ke-6. Latihannya silakan dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, dikirim ke email yang biasanya saya share ya. arifusan@yudata.ac.id. Untuk absennya ini nanti akan saya share link absennya. Saya kira cukup sekian. Selamat berlatih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.